Halo, Sobat Nusantara. Selamat datang kembali di kanal Anak Nusantara. Di video kali ini, kita akan mengungkap rahasia alam yang mungkin pernah kamu tanyakan. Kenapa langit itu berwarna biru? Meskipun jawabannya karena sinar matahari sering kita dengar, di baliknya ada mekanisme fisika yang spektakuler, melibatkan interaksi cahaya dan atmosfer. Yuk, kita kupas bersama, mulai dari dasar-dasarnya hingga variasi warna langit di waktu-waktu tertentu. Pertama, cahaya matahari tampak putih, tetapi sebenarnya terdiri dari kombinasi berbagai warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kedua, ketika cahaya putih melewati prisma, ia terurai menjadi warna-warna spektrum, menggambarkan bahwa cahaya terdiri dari panjang gelombang berbeda. Ketiga, setiap warna memiliki panjang gelombang yang berbeda seperti warna biru dan ungu punya gelombang lebih pendek dibanding merah. Penjelasan ini penting agar kita memahami lebih lanjut bagaimana atmosfer memilih warna biru untuk disebarkan. Pertama, Rayleigh scattering adalah fenomena hamburan cahaya oleh partikel yang berukuran jauh lebih kecil dibanding panjang gelombang cahaya, misalnya molekul udara. Kedua, hamburan Rayleigh sangat bergantung pada panjang gelombang, intensitas hamburan satu. Artinya, cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek biru atau ungu lebih banyak tersebar dibanding cahaya panjang gelombang merah. Ketiga, karena biru tersebar lebih banyak, ketika kita melihat ke langit bukan langsung ke matahari, cahaya biru yang tersebar itulah yang sampai ke mata kita dari berbagai arah. Keempat, namun, ada pertanyaan. Jika ungu punya panjang gelombang lebih pendek lagi, mengapa langit tidak tampak ungu? Sinar matahari memancarkan lebih sedikit intensitas pada panjang gelombang ungu dibanding biru. Selain itu, mata manusia lebih sensitif terhadap cahaya biru dibanding ungu. 5. Akibat kombinasi tersebut, hasil akhirnya adalah langit tampak biru bagi kita. Penjelasan Rayleigh sudah menjelaskan banyak hal. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa absorpsi oleh ozon, khususnya efek Chapuis absorption, juga ikut berkontribusi, terutama di bagian zenit tengah langit dan saat matahari rendah di ufuk. Kedua, dalam makalah Revisiting the Question Why is the Sky Blue, disebutkan bahwa pada kondisi tertentu, sekitar 1/3 pemilihan warna biru dijelaskan oleh hamburan Rayleigh, sedangkan 2/3 lainnya dapat dijelaskan oleh absorpsi ozon di sabuk Chapuis. Ketiga, efek ozon ini makin signifikan ketika sinar matahari melewati jalur atmosfer yang panjang, misalnya saat matahari terbenam atau terbit. Keempat, namun, di siang hari sun zenith angle kecil, kontribusi ozon terhadap warna biru relatif kecil dibanding hamburan Rayleigh. Jadi, warna biru langit bukan hanya hasil hamburan sinar pendek oleh molekul udara, tetapi juga sedikit penyaringan atau efek tambahan dari ozon. Saat matahari berada tinggi di siang hari, jalur cahaya melalui atmosfer relatif pendek, sedikit hamburan ulang, sehingga langit tampak biru cerah. Saat matahari mendekati ufuk terbit atau terbenam, cahaya harus melewati lapisan atmosfer yang jauh lebih tebal, jarak optik lebih panjang. Banyak sinar biru dan ungu telah tersebar jauh sebelum mencapai mata kita, sehingga yang tersisa adalah warna panjang gelombang lebih panjang merah, oranye. Di kondisi tersebut, langit di sekitar matahari tampak jingga atau merah, sedangkan bagian langit jauh dari matahari bisa tampak biru pucat atau gradasi biru putih. Selain itu, jalurnya yang panjang juga memberi ruang lebih besar bagi efek ozon dan hamburan ulang untuk mempengaruhi warna yang akhirnya kita lihat. Variasi warna langit dan pengaruh polusi atau aerosol. Pertama, di kota besar atau daerah polusi tinggi, aerosol, partikel debu, asap, polutan menambahkan hamburan jenis lain scattering yang kurang bergantung pada panjang gelombang. Akibatnya, langit bisa tampak pucat, biru putih, atau abu-abu. Kedua, lebih banyak aerosol sama dengan lebih banyak hamburan semua warna bersama-sama sehingga mengurangi saturasi biru. Ketiga, di daerah pegunungan atau langit tinggi, atmosfera lebih tipis dan polusi lebih rendah sehingga langit bisa tampak biru lebih pekat, bahkan agak tua atau gelap biru. Keempat, faktor cuaca seperti awan, kelembapan juga dapat mempengaruhi seberapa banyak cahaya dibelokkan atau diserap. Mari kita ringkas pembahasan di atas. Cahaya matahari terdiri dari berbagai warna tetapi panjang gelombangnya berbeda. Molekul di atmosfer, utamanya nitrogen,
Oksigen menyebarkan cahaya pendek biru lebih efektif melalui Rayleigh scattering. Efek tambahan ozon absorpsi tertentu turut memperkuat kontribusi warna biru dalam kondisi tertentu. Posisi matahari bisa tinggi atau rendah memengaruhi intensitas dan panjang jalur cahaya, sehingga warna langit berubah di waktu yang berbeda siang via senja. Polusi dan aerosol bisa mencemari kemurnian warna biru, membuat langit tampak pudar atau abu-abu. Langit biru bukan sekedar pemandangan indah, itu adalah bukti interaksi kompleks antara cahaya dan atmosfer, serta bukti bahwa alam memiliki arsitektur fisika yang elegan. Terima kasih telah menonton video kali ini. Kalau kamu suka dengan konten sains alam seperti ini, jangan lupa klik tombol like subscribe agar kamu tidak ketinggalan video baru. Aktifkan notifikasi tombol bel. Tinggalkan komentar. Apakah kamu pernah berpikir kenapa langit biru? Atau punya pertanyaan lain tentang alam? Sampai jumpa di video selanjutnya di Anak Nusantara, di mana alam dan ilmu berpadu menjadi cerita yang menakjubkan.